Saya adalah seorang rocker dan saya sangat menyukai genre musik rock. Kamar saya dihiasi dengan poster-poster tengkorak dan kerangka plastik. Kaos saya bergambar monster dan saya menonton banyak film horor. Rumah saya dihiasi dengan boneka monster. Hidup saya terganggu. Saya dapat melihat bentuk-bentuk di seluruh rumah dan saya menderita insomnia. Saya takut dengan roh-roh ini. Salah satu kerangka plastik mulai berjalan dan berbicara kepada saya. Boneka-boneka plastik terbang di depan saya. Benda-benda juga terbang menjauh membuat saya takut. Orang tua saya tinggal di rumah sebelah. Saya sendirian melihat fenomena alam itu. Lampu padam dan menyala, dan kemudian asap hitam memenuhi kamarku. Keesokan harinya saya pergi ke gereja Katolik dan berdoa. Saya berlutut di dekat seorang santo untuk meminta perlindungan. Saya mendengar orang suci itu tertawa. Saya takut dan meninggalkan gereja. Saya kesal dan menceritakan kepada orang tua saya semua yang terjadi. Pada malam hari saya mendengar seseorang memanggil saya di halaman belakang rumah saya. Saya pergi untuk melihat apa itu. Saya melihat makhluk yang mengerikan di depan saya. Iblis ini memiliki mata yang besar dan terlihat seperti alien. Saya hanya ingat bahwa ada sebuah kekuatan yang menarik saya dengan kecepatan tinggi. Saya dibawa ke tempat lain, penuh dengan pepohonan tanpa rumah. Monster itu membawa saya ke tempat ini. Saya tidak tahu di mana itu. Saya terus mencari rumah saya dengan menghentikan orang-orang di jalan. Saya menghabiskan sepanjang malam dalam keadaan lapar dan tanpa uang untuk meminta informasi tentang alamat saya. Sampai saya menemukan rumah saya di pagi hari. Orang tua saya tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Iblis yang mirip Ed itu menculik saya dan meninggalkan saya di tempat yang penuh dengan pepohonan. Orang-orang yang mengatakan bahwa mereka telah diculik oleh UFO diejek. Saya berbicara kepada semua orang yang mendengar saya. Beberapa orang yang mengatakan hal ini mengatakan yang sebenarnya. Masalahnya adalah mereka mengira makhluk-makhluk ini berasal dari planet lain. Makhluk luar angkasa adalah golongan setan yang menyebarkan tipu daya di bumi. Mereka menampakkan diri kepada manusia untuk memperkuat doktrin ufologi tentang keberadaan kehidupan di planet lain. Dan ketika seseorang mengalami pengalaman yang telah saya lewati tetapi tidak memiliki kearifan spiritual, mereka mengatakan bahwa alien sedang menyerang bumi dan membuat orang percaya pada cerita-cerita ini. Orang-orang mengatakan bahwa mereka diculik, tetapi istilahnya tidak. Mereka dipindahkan ke tempat lain saat saya pergi. Setan menampakkan diri kepada Yesus di padang gurun dan membawanya ke kota lalu membawanya ke bukit yang sangat tinggi. Ini bukanlah penculikan. Setan-setan di akhir zaman ini lebih berani dan menampakkan diri kepada manusia. Saya dibawa ke lingkungan lain yang jauh dari rumah dan bisa saja dibawa ke negara lain. Saya percaya Tuhan tidak mengizinkan mereka membawa saya ke tempat yang lebih jauh. Orang tua saya menyadari bahwa saya kesal dan memanggil pendeta untuk mendoakan saya. Saya ingin bebas dari semua masalah. Sebelum saya dibebaskan, setan-setan itu menggunakan anjing saya untuk berbicara kepada saya dan merasuki boneka-boneka dekorasi. Bahkan piring-piring dan gelas-gelas kaca pun bergerak-gerak. Saya adalah seorang anak berusia 18 tahun yang menonton film dan gambar alien juga. Saya memiliki majalah-majalah luar angkasa. Semua yang saya miliki menciptakan kehidupan. Pendeta tiba di rumah saya dan saya memohon kepadanya untuk membebaskan saya. Saya tidak tahan dengan kehidupan yang traumatis itu lagi. Roh bunuh diri mendorong saya untuk bunuh diri untuk mengakhiri penderitaan itu. Pendeta mendoakan saya dan tubuh saya tidak bisa melawan dan jatuh. Dia menghardik legiun yang ada di dalam tubuh saya. Ketika dia mengusir roh jahat itu meninggalkan tubuh saya dan membawa serta jiwa saya. Iblis ini membawa saya ke neraka, sementara tubuh saya sudah mati di tanah. Saya sudah mati, tetapi jiwa saya tetap tinggal di neraka. Dari mata saya keluar air mata karena rasa sakit dan penderitaan di tempat itu. Pendeta terkejut melihat tubuh saya yang sudah mati menangis. Dia berkata, jiwanya tidak berada di tempat yang baik, itu sebabnya dia menangis. Saya berada di neraka dengan setan yang membawa saya. Dia menatap saya dan tertawa dan berkata, saya telah tinggal di dalam dirimu selama bertahun-tahun. Hari ini kamu memiliki kesempatan untuk melihat saya secara langsung. Saya akan memperkenalkanmu kepada setan. Saya tiba di sebuah tempat di neraka, di mana saya melihat pasukan setan. Untuk pertama kalinya, sebuah suara berkata kepada saya, ini adalah setan-setan asing. Dan pasukan iblis itu pergi ke bumi. Saya ingin tahu apa tujuan sebenarnya dari makhluk-makhluk itu.
Sebuah suara berkata, mereka adalah setan-setan teknologi dan ilmu pengetahuan. Alien-alien terkenal yang saya lihat di banyak film dan gambar berkumpul di sana. Mereka memiliki otak yang hebat karena cerdas dan merupakan arsitek kejahatan. Saya telah melihat setan dalam berbagai bentuk seperti semut, lalat laba-laba murahan, dan golongan serangga lainnya. Mereka adalah makhluk hibrida yang merupakan gabungan antara manusia dan serangga. Mereka sangat cerdas dan mereka turun ke bumi. Suara itu berkata kepada saya, iblis-iblis ini telah memodifikasi bumi melalui penemuan teknologi mereka. Mereka telah mengubah hutan menjadi kota, mengubah alam dan seluruh planet yang diciptakan Tuhan dalam seni manusia. Iblis-iblis ini bertanggung jawab untuk mengaktifkan kecerdasan banyak orang. Mereka telah mengajarkan manusia keterlibatan jahat mereka, seperti pembuatan senjata dan bom. Lihatlah betapa banyak teknologi yang maju. Iblis-iblis luar angkasa ini bekerja untuk itu. Mereka adalah para jenius komputer dan telah bekerja untuk kemajuan teknologi untuk memodernisasi mesin-mesin. Tidak hanya komputer tetapi semua jenis mesin.